Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil birrir rahim wal wasi'il alim dzil fadlil azim wa afdalus salati wa atimmut taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kiram al-munazzala alaihi fi dzikril hakim wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihil kiram jawarihi bidarihin na'im. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang maha baik, yang maha penyayang, yang maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui dan pemilik karunia yang sangat besar. Salawat paling utama dan salam paling sempurna semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia yang telah diturunkan kepadanya Adz-Dzikril Hakim, sebuah firman Allah tabaraka wa taala, Al-Qur'anul Karim, dan mudah-mudahan juga salawat dan salam terlimpah juga kepada wa ahlihi, keluarga beliau, wa ashabihi, kepada sahabat-sahabat beliau yang mulia, termasuk wa ummatihi, dan umat beliau, termasuk umat beliau yang ada di Masjid Baitus Salam. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan keringanan, kemudahan dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, apa kabar pagi ini? Sehat semua? Di tengah-tengah kesibukan kita dan di saat cuaca yang mungkin membuat kita lebih betah tentunya di rumah karena ada hujan rintik-rintik, dan ini merupakan tantangan. Jadi pahala itu, value-nya itu tergantung masyaqqah, tergantung rintangan. Makin berat rintangan, maka makin besar pahala. Yang datang dari jauh, kemudian hujan rintik-rintik, datang juga, alhamdulillah. Semoga Allah catat ini sebagai amal ibadah di sisinya. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masih membahas kembali kepada as-shalah, tadhkiratus sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim, yang dikarang oleh ta'lif al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala al-Hasanu rahimahullahu fil muqaddimah, berkata Hasan, semoga Allah merahmati beliau, innar rajula idza talabal ilma lam yalbath ay yadhharu dzalika fi khushu'ihi wa sakinatihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Al-Hasan rahimahullahu ta'ala berkata dalam muqaddimah kitab ini, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, termasuk kita mudah-mudahan ya,
apabila menuntut ilmu, idza talabal ilma lam yalbas, ya, enggak lama kemudian berselang waktu, ayyadhhara dzalika fi khusyu'i. Mestinya orang yang rajin datang ke majlis ilmu, enggak lama kemudian berselang waktu akan zahir, akan nampak, akan terlihat hasilnya. Satu, pada fil khusyu'ihi, kekhusyuan dalam ibadah. Kalau makin khusyuk ibadahnya, berarti thalabul ilminya berhasil. Yang kedua, wasakinatihi, ketenangannya. Adem gitu, tenang, enggak gurusak-gurusuk. Walaupun sudah qomat Pak di Masjid Baitul Salam, kita masih jalan Pak, tenang, enggak lari Pak. Ada enggak yang suka lari Pak ketika sudah qomat? Sunnahnya biasa aja jalannya, sedapatnya aja. Toh kita juga nggak sengaja kan, mungkin ada halangan sebelum pas mau berangkat ke masjid, mungkin perut mules, nggak masalah. Sampai sini tinggal 1 rakaat, ya tinggal menyempurnakan. Allah Maha tahu. Tenang. Ini asar dari thalabul ilmi. Pertama khusyuk, semakin khusyuk dia beribadah kepada Allah, akan terlihat nggak lama, bahasanya itu langsung gitu. Kata Al-Husain rahimahullah ta'ala, lam yalbas ayyadhhara zalika, enggak lama kemudian langsung terlihat khusyuk, makin khusyuk ibadah, wasakinatihi, dan makin tenang dia, walisanihi, dan selalu menjaga perkataan. Jadi dijaga lisannya, jangan sampai saya salah ngomong. Itu ciri khas yang mesti dimiliki oleh para thalabul ilm, menjaga lisan. Wa basarihi, dan menjaga pandangannya, tidak melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Wa yadihi, dan tangannya, dijaga betul tangannya, tidak untuk bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Wa qala, dan Hasan juga berkata, ta'allamul adaba qabla an tata'allamul ilma. Dalam kalimat lain, al-adabu qabla talab. Jadi Al-Hasan rahimahullah berkata, pelajarilah adab atau akhlak sebelum kalian mempelajari ilmu. Baik, mari kita coba uraikan kalimat ini. Yang pertama, kita menukil dari ucapan Al-Hasan yang tadi disebut, innar rajula idza talabal ilma, sesungguhnya seorang laki-laki apabila menuntut ilmu, tidak lama berselang waktu akan tampak ya padanya apa? Pertama, kekhusyuannya. Kedua, apa tadi Pak? Ketenangannya. Adem melihatnya, tenang, enggak geresak-gerusuk, ngomongnya itu enak, ancam. Yang ketiga, lisannya dijaga. Kalau ngomong dia sejuk, enak, nggak pernah menyinggung orang, nggak pernah ada orang yang tersakiti kalau dia ngomong. Karena apa? Karena hatinya ada di belakang lisannya. Kalau orang yang cerdas itu sebelum ngomong pikir dulu. Tapi kalau orang yang bodoh ngomong dulu baru mikir. Ya Allah, salah ngomong saya ini. Kalau yang cerdas mikir dulu, nanti saya mau ngomong apa ya, mau sambutan. Ini nggak usah, takut nanti ada yang tersinggung. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah penglihatannya. Yang berikutnya tangannya. Nah ini sarah ulama minas salaf. Ya, penjelasan ulama salaf tentang kalimat Al-Hasan. Ya, Al-Hasan rahimahullahu taala. Yang pertama, al-ilmu yusakkilu sakhsiyatan. Mestinya ilmu itu membentuk kepribadian. Saksiyah itu kepribadian, watak. Ya, saksiyah itu akhlak.
Sebagaimana qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah fi kitabih Miftahid Daris Sa'adah jilid 1 halaman 72. Kata beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, samaratul ilmi asaruhu fil qalbi. Buah ilmu adalah pengaruhnya pada hati. Buah ya. Samaratul ilmi asaruhu fil qalbi. Wal kalami wal amali fa illam yadhhar zalika fa innama huwa hujjatun ala sahibihi. Buah ilmu adalah pengaruhnya di hati. Terus di mana? Di ucapan. Pengaruhnya dari ilmu. Berikutnya perbuatan. Ya, wal amal. Kata beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, fa illam yadharu dzalika, jika tidak nampak pengaruh ilmu itu di hati, terus di lisan, terus di perbuatan, kata beliau, ya, fa illam yadharu dzalika fa innama huwa hujjatun ala sahibihi, maka sesungguhnya ia hanyalah hujjah atas pemiliknya. Hujjah itu alasan, justifikasi. Ya, artinya enggak ngaruh, enggak nendang. Kalau rajin thalabul ilmu, di mana ada kajian selalu dia hadir. Pokoknya dia enggak pernah absen. Di mana ada informasi, ada kajian ilmiah, datang terus dia, Pak. Bagus kan? Bagus thalabul ilmi. Tetapi kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau enggak ada pengaruhnya kemana? Pertama, ke hati, di hati. Ucapan, perbuatan, ya, tidak nampak, maka sesungguhnya ia hanyalah hujah atas pemiliknya. Maknahu, artinya apa? Maknahu innal ilma laisa mujarradal hifzi, bal huwa taqwinul akhlaqi. Artinya apa? Ilmu bukan sekedar hafalan, tapi membentuk akhlak. Jadi kalau ada ustadz, kiai, ulama jangan hafal hadis sekian ribu, alhamdulillah. Ada mahasiswa saya, Pak, ngalahin dosennya. Waktu kuliah biasa-biasa aja, Pak. Emang namanya orang tuh kita nggak tahu dia belajar di mana. Ya mungkin seangkatan sama Ustadz ini, yang imam Anwar, Ustadz Yusuf Anwar, Anwar Yunus, seangkatan, satu kelas sama sama. Namanya Ustadz Irham, walau nggak salah. Sekarang beliau hafiz Quran 30 juz. Waktu di kelas nggak kelihatan. Terus yang kedua, hafal Bulughul Maram, sak kitab. Ya tentu kita walaupun sedikit lah saya ketemu dengan beliau, tapi ada rasa bangga lah kepada mahasiswanya. Yang paling saya terharu, beliau ditawari ke UIM tanpa tes, langsung masuk aja. Saya dengar dari kawannya, karena beliau sering kemana-mana sama Syekh, karena tahu Syekh itu rekomendasi mungkin ya masuk UIM tanpa tes. Orang lain kan berjibaku harus tes segala macam. Nggak usah tes segala macam, tanpa tes. Terus beliau ini ada beliau luar biasa kepada guru. Dia punya guru di, kalau nggak salah di daerah Nusa Tenggara Timur atau NTB lah. Nanya ke gurunya, guru waktu dia pesantren ya gurunya. Ya saya ana mohon pendapat antum, advice dari antum, nasihat antum. Ada apa ya, akhi? Alhamdulillah ana ada tawaran untuk kuliah di UIM.
Madinah tanpa tes beasiswa. Bagaimana menurut Ustaz? Kata Ustaznya, ya akhi, sebaiknya antum berkhidmat di Dewan Dakwah saja. Insya Allah antum nanti akan bisa. Dia taat sama guru, Pak. Baik Ustaz. Kalau kita gimana Pak? Ini kesempatan kan Pak? Tanpa tes. Ini adab. Ini adab. Luar biasa. Jadi saya sebagai dosennya, walaupun nggak lama ketemu beliau 1 semester, itu merasa ada kebanggaan. Ya, Bulbul Maram dihafal. Ya, bahasa kitabnya jangan ditanya lagi. Padahal waktu di kelas biasa-biasa aja. Ya. Kembali kepada as-shalah. Maknahu innal ilma laisa mujarradal hifzi bal huwa takwinul akhlaq. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, ilmu bukan sekedar hafalan. Bukan hafal riwayat hadis, bukan itu kata beliau. Ilmu itu apa maksudnya? Tapi ilmu itu bal huwa takwinul akhlaq. Ilmu itu adalah membentuk akhlak. Artinya apa? Tidak ada guna. Kalau orang Malaysia tak berguna. Hafal kitab gundul, berkitab-kitab, kitabnya berlemari-lemari, lulusan luar negeri. Tapi ketika dia menyampaikan ilmu tak beradab, tak berakhlak, suka nyinggung orang, suka menyalahkan ustaz lain. Waliyadzubillah. Ini ilmu, Pak. Adab ilmu. Jadi bukan banyaknya hafalan ilmu itu, Pak. Tapi akhlak, bukti, karena itu buahnya. Jadi kita bisa tahu orang yang ilmu sama enggak itu dari buahnya, Pak. Bahkan kita tahu juga akidah dia benar apa enggak dari buahnya, karena buah itu merupakan akhlak itu merupakan buah dari akidah, buah dari ilmu. Yang kedua, syarah para salaf tentang kalimat Al-Hasan rahimahullahu taala. Yang kedua, al-khusyu'u was-sakinatu, ya, al-khusyu'u was-sakinatu mir'atul ilmi. Tadi kan khusyuk dan ketenangan, sakinah itu merupakan cerminan ilmu. Beda ya Pak kalau orang berilmu dengan enggak berilmu dalam ibadah, kelihatan Pak. Wudunya juga dia tenang, duduk, ya. Dimaknai dari mulai dia bismillah, cuci tangan. Tentu waktunya masih cukup ya Pak, jangan sampai udah komat, tenang dia wudunya. Udah gitu, pas masuk tinggal salam doang. Kalau mau begitu pas dari awal. Kelihatan orang yang berilmu itu ya Pak. Ketenangannya, kehusuannya. Dia maknai dalam setiap basuhan wudu itu. Kenapa saya harus membasuh tangan? Ya Allah, tangan ini banyak dosa. Kenapa masih berkumur-kumur istinsak? Ya Allah, mulut ini banyak dosa. Ya Allah, ngomongin orang, memfitnah orang, dikumur-kumur. Direnungkan semua. Makanya saya sering mengatakan pantang bagi orang rajin sholat, rajin wudu, tangannya masih comel, mulutnya masih ngomong yang nggak mikir dulu sebelumnya. Ya. Jadi al-khusyu' was-sakinatu mir'atul ilmi. Khusyuk dan ketenangan merupakan cermin ilmu. Apa cermin, Pak? Bapak kalau ngaca gimana, Pak? Yang ada gambar siapa itu? Gambar kita apa gambar siapa? Jadi jangan nyalahin kaca. Jelek amat di kaca, emang orangnya jelek kok. Jangan. Lihat, itulah performan kita. Jadi apa yang di kaca itulah gambaran kita. Ya, cermin. Makanya sering-sering bercermin supaya kita tahu diri, introspeksi diri. Oh, saya berarti masih kurang ilmu. Ngelihat orang lain duduk kok begitu ya, sempurna sekali, kok saya begini. Itu cermin untuk diri kita juga. Bahkan teman itu bisa cermin kita, jamaah lain. Makanya bergaulah dengan jamaah yang berilmu.
Tawadu. Kita ke bawah, Pak. Ya. Qala al-Imam Malik rahimahullahu taala bil Jami'il Ikhlaqir Rawi, ya. Beliau berkata, Imam Malik ya, rahimahullahu taala, qad qila al-ilmu nurun yada'uhu Allah fil qalbi wa laysa huwa kasratar riwayah. Imam Malik rahimahullahu taala bin Anas, ya, ini gurunya Imam Asy-Syafi'i, dalam Al-Jami' lil Akhlaqi Ar-Rawi jilid 1 halaman 78, beliau mengatakan, kata beliau, qad qila, dahulu disebutkan, walaysa huwa kasratar riwayah, ilmu itu adalah cahaya, al ilmu nurun yada'uhu Allah fi qalbi, ilmu itu adalah cahaya yang Allah letakkan di hati. Jadi sejak zaman dahulu itu sudah jadi pembicaraan para ulama, Pak. Dulu udah dikatakan, artinya sudah jadi buah bibir sejak dulu. Apa katanya? Ilmu itu adalah cahaya yang Allah letakkan di hati. Itu ilmu. Ya. Walaysa huwa kasratar riwayah, ilmu itu tidak berupa banyaknya riwayat. Maksudnya banyak yang dihafal. Kan ada yang ahli hadis itu sebutin, Pak, sanadnya dari A sampai Z disebutin. Hadas sana sampai ujungnya, Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafal betul itu, Pak. Di riwayat hadisnya dia hafal. Tentang para perawi. Ya, pokoknya dia ahli hadis pokoknya. Kata Imam Malik bin Anas, ilmu itu bukan periwayatan dia hafal. Tapi apa tadi katanya? Imam Malik. Kalau Ibnu Qayyim apa? Ibnu Qayyim itu apa? Akhlak, tercermin di akhlak. Kalau Imam Malik apa? Cahaya yang Allah titipkan di hati kita. Kalau itu sudah bercahaya, Pak, cerminan itu akan memancarkan dengan sendirinya, akan bercahaya, akan memantulkan cahaya kepada yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa min tamma fa inna talibal ilmi al-haqiqiyya yadhharu bi sukunihi wa khusu'ihi wa ta'annaihi wa waqarihi. Sehingga kata beliau Imam Malik masih, ya, penuntut ilmu, kita penuntut ilmu semua, Pak, thalabul ilm. Kita semua yang hadir ini penuntut ilmu. Ya, kalau nuntut ilmunya benar, al-haqiqiyah yazharu fi sukunihi, akan tampak padanya tadi sikap khusyuk. Kemudian wa khusyuihi wa ta'annihi, tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak tergopoh-gopoh. Wa waqarihi, dan penuh wibawa. Pernah Bapak melihat ada seorang alim, baru lihat jalannya doang sudah beda rasanya, Pak, ya? Orang alim benar-benar alim ya, Pak. Ulama bener. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ciri ulama itu tadi apa? Hanya takut kepada Allah saja. Kepada yang lain enggak takut. Contohnya ulama muda, namanya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, yang lahir di kota Nawa, di desa Nawa, di Damaskus. Ini ulama masih muda. Ini muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dia mujahid, mujaddid. Masih muda tapi sudah jadi mujaddid. Ijtihadnya luar biasa. Riyadhus Shalihin 2 jilid dia susun. Taklifnya beliau. Kemudian Sharah Muslim beliau juga. Kemudian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, panduan zikir dan doa, beliau juga. Kemudian beliau juga menyusun kitab hadis arba'in An-Nawawiyah. Berapa hadis, Pak, semuanya, Pak? Berapa, Pak? 42. Cuman supaya gampang dihafal disebut hadis arba'in. Beliau masih muda tapi luar biasa, berwibawa.
Ini ada satu kisah ya. Waktu itu seorang sultan, kalau sekarang mungkin presiden ya, dia memanggil para ulama. Ya, kalau sekarang ini ulama-ulama yang dekat dengan istana lah. Mau minta fatwa, saya akan menarik pajak dari umat. Bagaimana menurut Anda, wahai para ulama? Pajak, tahu pajak Pak? Tahu? Makan ada pajaknya. Apa lagi? Kendaraan. Semua kendaraan, kecuali sepeda listrik. Enggak ya Pak? Enggak kan? Oh belum. Apalagi Pak? Hampir semua kena pajak. Bagaimana menurut tuan-tuan ulama? Nah, yang hadir semua sepakat. Alasannya apa? Karena APBN kosong. Oke, diterima. Semua sepakat. Kata Sultan, apakah masih ada ulama-ulama lain yang kira-kira bisa dimintai pendapat? Ada. Dia tidak hadir di sini. Dan dia memang beda. Ulama ini beda. Dia punya makomnya di tengah-tengah umat. Jadi kalau dia setuju, semua umat setuju. Kalau dia nggak setuju, semua umat nggak setuju. Siapa dia? Al-Muhyiddin Asy-Syarab, ya. Nama aslinya itu Al-Muhyiddin Asy-Syarab. Nama ininya An-Nawawi, itu tempat lahir dia di desa Nawa, An-Nawawi. Ya, Ad-Dimashqi, di Damaskus lahirnya. Hanya dipanggil Pak ulama itu. Nasi muda tapi berwibawa betul, datang. Ditanya oleh Sultan, wahai An-Nawawi, Syekh An-Nawawi, saya minta pendapat. Semua ulama yang hadir di sini sudah setuju sepakat dengan usulan saya, bahwa saya akan menarik pajak dari rakyat. Bagaimana menurut Anda? Ya. Ma ra'yuka. Bagaimana menurut pendapat engkau? Baik, saya akan setuju dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, kenapa Anda ingin menarik pajak dari rakyat? Kata Sultan, yang pertama, APBN habis, sudah 0. Anggaran negara sudah habis. Baik, ahsanta, kau baik. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, kenapa Anda nggak pakai Baitul Mal? Ya, kan tadi dibilang habis. Kalau memang masih ada, nggak mungkin saya narik ke rakyat. Baik. Kemudian yang kedua, kalau Anda ingin menarik pajak dari rakyat, setuju. Alasan yang pertama, kalau memang benar-benar kosong Baitul Mal, kosong APBN. Terus pertanyaan yang kedua, selama rakyat ini tidak terbebani dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi keseharian mereka, maaf muskilah, tidak ada masalah. Ya. Selama mereka tidak terbebani, tidak menyusahkan rakyat. Baik. Saya akan berusaha, kata Sultan ini, akan menjelaskan sejelas-jelasnya kepada rakyat, kepada umat. Baik, pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan yang menukik, Pak. Wahai Sultan, kenapa itu APBN anggaran negara kosong? Wah, ini pertanyaan yang ketiga ini, Pak, menukik, Pak. Kenapa kosong? Wah, langsung berdiri itu Sultan, Pak. Ya, di depannya ulama, dia berdiri. Imam Nawawi berdiri juga. Ini ulama besar. Ya. Kamu tuh datang ke sini mau saya minta pendapat. Maksudnya apa pertanyaan Anda? Kenapa kosong? Ya kosong katanya. Tidak. Aku tahu. Ini anggaran negara ini dipakai untuk memberikan kepada istri-istrimu yang bundik-bundikmu. Memberi kepada para pejabat yang dekat dengan kamu. Semua dibongkar oleh Imam Nawawi. Syaratnya, kalau kau sudah kembalikan tuh uang yang kau berikan kepada kolegamu, kepada
teman-temanmu, kepada kolega-kolegamu, balikin. Kalau memang ada kurang, oke, rakyat akan kita berikan fatwa supaya membantu negara membayar Pak. Kembalikan dulu uang yang sudah dipakai. Pak, tegas banget ini ulama. Karena dia tahu kemana tuh uang alirnya kemana. Jadi syarat ya, rakyat boleh membayar pajak selama uang negara itu kalau memang hilang, hilangnya kemana? Ya, kalau dipakai untuk pribadi dan kelompoknya, balikin dulu. Kalau sekarang bahasanya mungkin korupsi ya Pak, koruptor ya. Kalau sekarang. Balikin dulu uang itu semuanya, nanti kalau masih kurang juga, baru rakyat ikut bantu. Saya setuju, kata ulama itu. Ah ini buah dari apa tadi Pak? Berwibawa, dari ilmu. Itu benar ilmu, apa namanya, ulama yang berharismatik atau ulama yang berwibawa. Kalimatnya tadi apa Pak? Kalimatnya tadi yang terakhir. Pertama husu tadi. Apalagi Pak? Wa waqarihi. Nah. Jadi ketenangan seorang ilmuwan itu adalah, ulama itu ada pertama tadi apa? Yang benar ya, nutut ilmunya. Pertama, yadharu bis sukunihi. Bis sukuni, ketenangannya. Yang kedua, wal khusyuhi. Yang ketiga, wa ta'annaihi. Ya. Dia tenang, tidak tergopoh-gopoh. Dan yang keempat, wa waqarihi, penuh wibawa. Dia tenang. Walaupun resikonya akan dia terima. Itu para ulama udah biasa. Nah kemudian berikutnya, sampai jam berapa Pak Haji? Ya, baik. Yang ketiga, ini syarah dari ucapan Al-Hasan rahimahullahu ta'ala. Al-lisanu wan nadaru wal yadu samaratul ilmi. Jadi lisan, al-lisan, wan nadharu, pandangan, penglihatan, wal yadu, tangan, ya, itu adalah samratul ilmi, itu buah dari ilmu. Ya. Jadi kelihatan Pak orang berilmu dari ngomongnya, dari pandangan matanya, dari tangannya. Lihat kan kalau dia lagi jalan kemudian ada akhwat lewat Pak. Gimana matanya Pak? Kalau orang ilmu yang benar-benar berilmu Pak, gimana Pak? Nunduk dia. Kelihatan. Kadang saya suka malu juga kalau jalan sama Syekh itu. Kita makan matanya masih kemana-mana tuh. Pokoknya naik mobil berdua nih. Dia di pinggir kita yang nyupir Pak. Dia mah benar-benar begini dia. Baca apa gitu ya di HP. Di depan tuh lagi macet ada yang lewat-lewat biasa Pak. Yang menarik-narik dia nggak mau lihat. Kita masih lihat. Apalagi saya kan nyupir Pak. Harus lihat, kalau enggak takut nabrak tembok gitu. Luar biasa. Jaga, apa, pandangannya dijaga, subhanallah. Kayaknya enak bener bergaul sama mereka. Pandangannya, ngomongnya juga lembut gitu, enggak sembarang ngomong ya. Ya, itu adalah samaratul ilmi. Lisan, pandangan, tangan itu buah dari ilmu. Sebagaimana Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Di Imam Al-Auza' dalam kitab Jami'ul Bayanil Ilmi jilid kedua halaman 166, beliau berkata begini. Idza aradta an ta'rifa naf'al ilmi indar rajuli fandur ila kalamihi wa khuluqihi. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, jika engkau ingin tahu apa manfaat ilmu seseorang, lihatlah pada ucapannya. Dan lihatlah pada akhlaknya. Kata siapa ini Pak? Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Jadi kata beliau, jika engkau ingin tahu apa manfaat ilmu seseorang, artinya dia itu ngelmu terus kemana-mana, lihat ya, kalau bermanfaat bagi orang itu ilmunya, satu, lihat apanya? Ucapan. Hati-hati enggak dia ngomong apa peletar-peletor, suka nyinggung orang,
suka menghina orang. Kedua, lihat apanya Pak? Akhlaknya. Dulu saya pernah menyampaikan di depan jamaah kalau tidak salah, itu Imam Ahmad bin Hambal. Beliau juga muridnya dari Imam Syafi'i. Ya, Ahmad bin Hambal. Namanya mazhab Hambali. Ya. Beliau paling muda itu. Yang paling sepuh adalah Imam Malik. Dekat dengan Nabi. Yang kedua Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama Imam Hanafi. Ya, itu jaraknya kalau tidak salah 67 tahun dengan Nabi. Berarti makin dekat. Imam Malik itu 84 tahun. Kedua setelah Imam Hanafi. Yang ketiga Imam Asy-Syafi'i 134 tahun dengan Nabi. Dan yang terakhir Imam Ahmad, berarti masih muda. Bin Hambal. Dalam sebuah riwayat disebutkan beliau ketika memberikan taklim yang hadir itu Pak 5.000 jamaah. Di sini pernah nggak Pak ada tablik akbar di Baitul Salam 5.000 yang hadir? Pernah Pak? Pernah Pak Haji? Belum. Beliau tuh 5.000 yang hadir Pak. Karena memang beliau tuh ulama Pak. Dia mujtahid. Ya. Dari 5.000 jamaah itu yang hadir, hanya 500 jamaah yang benar-benar ngelmu, nyatet seperti Bapak itu. Nyatet Pak. Berarti berapa persen Pak? Dari 5.000 hanya 500 orang yang nyatet, benar-benar nyatet. Berapa persen Pak? 10%. Di sini saya lihat ada 2 orang yang nyatet. Berarti dari sekian jamaah 2 orang nyatet. Berarti berapa persen nih dari jamaah yang hadir? Sedikit ya. Sisanya 4.500 jamaah dia mempelajari adabnya Imam Ahmad. Gimana cara duduknya, cara memulai taklimnya, cara ngomongnya, terus kalau dikasih air, cara minumnya, dilihatin. Kalau ada pertanyaan, cara menjawab pertanyaannya seperti apa. Selesai menjawab pertanyaan, apa yang diucapkan. Jadi 4.500 mereka belajar adab. Hanya 500 jamaah yang nyatet ilmu. Banyakan mana? Adab. Maka enggak salah kalau ada al-adab qabla tolak. At-ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Ini perkataan beliau. Ya, belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Luar biasa. Begitulah sekilas tentang akhlak dari para ulama-ulama kita. Adab lebih dahulu daripada ilmu. Nah, kemudian innal ilma sadiqa yusayyirul lisana payahfaduhu wal aina payasrifuha anil harami wal yada fayamna'uha minaz zulmi wal lagwi. Ini masih perkataan dari Imam Al-Auza'i. Kata beliau, ilmu yang sejati ya Pak, atau ilmu yang hakiki. Kalimatnya begini, innal ilma sadiqa. Jadi ilmu yang benar-benar ilmu yang hakiki atau ilmu yang sejati itu mengendalikan ucapan. Ya. Satu ya. Yusayyirul lisan. Ilmu yang benar-benar ilmu sejati pertama mengendalikan lisan. Yang kedua wal ainu payasrifuha. Mengendalikan penglihatan. Ya, pertama mengendalikan apa Pak? Lisan dan menjaganya. Yang kedua mengendalikan penglihatan dari apa? Wal aina payasrifuha anil haram, dari yang haram. Itu ilmu. Kalau rajin ngilmu tapi masih senang lihat yang haram-haram di YouTube, di HP, berarti mohon maaf, belum nendang itu ilmunya. Kata anak muda, enggak ngaruh.
Ya, nggak ngepek tau ngepek. Seks Sunda mah eueuh pangaruhna eueuh. Ya. Wal yada fayamna'uha minaz zulmi wal lagwi. Ilmu sejati pertama mengendalikan lisan, dijaga lisannya. Yang kedua, mengendalikan penglihatan, tidak melihat yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, mengendalikan tangan. Untuk apa tangan dikendalikan? Jangan sampai tangan ini berbuat zalim kepada orang lain dan berbuat sia-sia. Contohnya apa, Pak? Tangan berbuat zalim, Pak? Halo? Tangan berbuat zalim contohnya apa? Mukul orang. Pak. Mentang-mentang mobil baru Alphard 2025 keluarannya ya. Dia keluar dari gang. Dari arah lurus, Pak, orang ngebut motor. Dia keluar, nggak lihat kiri kanan, mobil baru. Tiba-tiba ketabrak motor, jeger. Dipukul nggak yang motor tuh? Dipukul. Yang salah siapa? Mobil dia, nggak hati-hati. Yang menang jalur lurus, Pak. Jalan utama itu. Mestinya dia hati-hati pelan-pelan, dia nyelonong baik. Mukul orang, pang. Bermasalah. Berarti kalau dia profesor, maaf, kalau dia S3 doktor, berarti ilmunya enggak nendang. Enggak ngaruh, Pak. Padahal harus mengendalikan lisan, mengendalikan apa tadi? Penglihatan, dari yang haram, apalagi tangan. Dari apa? Berbuat zalim dan sia-sia. Apa sia-sia? Lagwi dari tangan, Pak. Contoh tangan berbuat sia-sia apa, Pak? Tadi zalim kan mukul orang, apalagi? Tanda tangan kwitansi fiktif, itu tangan. Apalagi? Salaman yang bukan mahram, itu tangan tuh. Nyolek istri orang, tangan tuh. Ya. Kalau perbuatan yang lagu apa, Pak? Contohnya, tangan. Perbuatan sia-sia dari tangan apa? Hah? Wal lagwi. Contohnya apa, Pak? Ini buka apa? Game. Ada game kan? Saya lihat nggak tua nggak muda kalau udah main game tuh seharian, Pak. Asik. Apalagi, Pak? Memperingati HUT RI ke-80 itu kalau orang udah tua, Pak. 80 itu pantasnya di mana? Di masjid. Betul nggak, Pak? Saya jarang ada orang 80 tahun ya, usia 80 tahun masih main gundu, main apalagi, Pak? Main game di tablet atau di HP. Game seharian enggak. Zikir 80 tahun, Pak. Udah lebih banget dari Nabi. Dapat bonus. Umpamanya Agustusan ada lomba apa, Pak? Yang pakai tangan tuh lomba apa? Gaple. Tangan kan? Benar nggak? Gimana kalau nggak pakai tangan orang main gaple? Tangannya buntung. Gimana caranya? Nggak bisa. Kan gaple itu kan begini, dipirit kan, Pak, begini kan? Lihat kan? Atau main remi. Tangan. Terhindar dari itu. Orang yang ilmunya sejati, yang benar-benar ngilmu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Barangkali ada yang ingin menambah hasanah taklim kita, ya. Silakan kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya ingin mengutip tentang keilmuan. Apa yang telah diuraikan itu sehingga mengambil kesimpulan ilmu pengetahuan. Ini riwayat orang berilmu atau pribadi saya, yaitu kisah dari adanya iblis. Apakah terkaitnya kita berilmu kemudian membentuk suatu akhlak, itu
bukankah daripada Allah memerintahkan kepada iblis terkait Nabi Adam, sehingga dia memprotes bahwa dia lebih baik daripada Adam. Nah, pertanyaannya, benarkah makhluk iblis ini memprotes karena kebenaran? Maaf ini Pak Ustaz, saya bertanya ini bukan berarti berpihak, tetapi ini menggali keilmuan saja. Bagaimana menurut Pak Ustaz dari segi pandang hukum Al-Quran? Bolehkah seorang makhluk iblis ini memprotes kepada Allah bahwa saya lebih baik sehingga saya tidak harus patuh sujud, tapi maksud sujud itu kan pada Allah berbeda dengan maksud iblis. Nah, demikian Ustaz, terima kasih. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi Bapak yang bertanya dan kita semua. Ya. Kita diajarkan adab dalam Islam. Pertama, al-akhlak, al-adab, al-fardiyah. Saya sering ulang-ulang. Akhlak pribadi. Jaga betul. Yang kedua, al-akhlak, al-usariyah. Akhlak atau adab di dalam rumah tangga. Ada akhlak. Suami, istri diatur. Kewajiban, hak. Yang ketiga ada al-akhlak al-ijtimaiyah, akhlak bermasyarakat. Bi'ah, lingkungan. Diatur, bertetangga. Detail sekali, Pak. Yang keempat ada al-akhlak ad-diniyah, akhlak beragama. Kalau bicara akhlak beragama, ada akhlak kepada Allah, adab, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama orang mukmin, akhlak kepada non-muslim, itu diatur oleh Islam. Diatur semua. Ini termasuk adab kepada Allah. Itu iblis itu aslinya bukan iblis, itu sifat, Pak. Aslinya itu jin. Kalau nggak salah sudah pernah sampaikan. Lihat Quran surah Al-Kahfi surah 18 ayat 50. Wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis fafasaqa. Ya. Sebenarnya itu bukan iblis, itu sifat. Fafasaqa kana minal jin. Dia itu aslinya jenisnya jin. Kemudian dia membangkang mi amri rabbi, terhadap perintah Tuhannya. Di Quran surah Al-Kahfi 18 ayat 50 dijelaskan. Aslinya jin itu makhluk. Saking dia ahli ibadah, dia gelarnya banyak, Pak. Di langit pertama, langit itu disebut dengan al-abid, ahli ibadah. Langit kedua az-zuhud, ahli zuhud. Langit ketiga al-arif, ahli makrifat. Langit keempat at-taqi, ahli taqwa. Langit kelima ahli ruku, ahli sujud. Langit keenam dia menjaga surga 14.000 tahun. Bahkan riwayat lain menyebutkan ini makhluk ini saking mulianya pernah ibadah dengan malaikat 80.000 tahun. Dia pernah mengelilingi aras atau tawaf aras di atas itu 14.000 tahun. Menurut riwayat ya, Pak ya. Kalau kita umroh berapa kali tawaf? Umroh reguler. Kira-kira. Pertama tawaf umroh ya, satu ya. Kalau dari Madinah kan ambilnya ikutnya di Bir Ali, Mekah. Umroh kedua biasanya umroh tambahan ya, ke Jarona, nanti pulangnya yang mau umroh lagi ya. Paling tidak 3 atau 4 kita tawaf. Ya. Terakhir tawaf wada sebelum meninggalkan Ka'bah menuju Jeddah. Kan begitu kan? Kalau yang namanya iblis ini, Pak, dia tawaf mengelilingi aras Allah 14.000 tahun nggak pernah berhenti. Ahli ibadah, ahli ruku, ahli sujud, ahli takwa, ahli makrifah, pokoknya ahli, gelarnya begitu. Di langit ketujuh Al-Azazil. Dari kata Al-Aziz, makhluk yang paling mulia. Cuman sayang 1000 sayang, di Lauhil Mahfuz tertera iblis. Apa kesalahan iblis? Aslinya jin, Pak. Ahli ibadah dia. Gelarnya banyak. Apa kesalahannya, Pak? Aba
wastakbaru. Aba itu apa? Aba itu enggan, enggak mau. Orang Jawa bilang ora gelem. Orang Sunda bilang embung, tedaek. Kalau orang Jawa bilang moh. Jadi ini aba ini awal dari sombong. Awalnya itu dulu, nolak dulu. Pak, ayo Pak ngaji yuk Pak. Di Waalaikumsalam ada pengajian setiap hari Selasa pagi. Apa katanya? Kalau ente mau ngaji, ngajiannya sono, gak usah ngajak-ngajak orang. Di sini nggak ada ya, nggak kan? Di sono ada. Ngaji-ngaji aja, nggak usah ngajak-ngajak orang. Yang kedua, di samping ngomel ada tambahan. Sekalian sampein sama ustadznya tuh, kalau ceramah jangan suka nyinggung-nyinggung orang yang di rumah. Di sini nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah. Di sono ada, di kampung si rumah. Bener Pak? Ini namanya emoh, enggan, embung, tedaek. Lama-lama wastakbaro. Dia nggak lihat siapa yang nyuruh. Walaupun secara keilmuan, secara logikanya iblis bener. Mestinya yang sujud itu bukan saya kepada Adam dong. Hah? Mestinya dia kepada saya. Itu menurut logikanya iblis kan bener gak? Bener menurut dia. Bener, gak salah itu. Logika dia bener. Kenapa? Saya ini ahli ibadah. Gelar saya banyak. Ya. Yang kedua apa? Saya itu senior. Adam baru kemarin nih. Saya bersama para malaikat ibadah. Yang ketiga apa? Ngaku dia juga. Ana khairum minhu ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia ngaku juga. Aku kau ciptakan dari api ya Allah. Sedangkan Adam dari tanah. Mestinya yang dari tanah ke api sujudnya. Itu jadi gentong, jadi tempayan itu kan dari tanah itu kan dibakar oleh api. Kalau nggak ada api nggak jadi gentong. Jadi api itu nomor satu. Saya senior. Itu logika, kalau dalam bahasa logika itu logical fallacy. Logika tapi falas, sesat. Menurut iblis benar itu, benar. Nah, jadi jawab, ana khairu minhu. Jawaban iblis begitu, Pak. Menurut dia benar, memang logika, benar dah. Siapa yang bisa menyanggah? Dia makhluk pertama, dia ahli ibadah dari api, Adam dari tanah. Mestinya yang suruh hormat sujud dari siapa? Adam ke logika. Tapi dia lupa siapa yang merintah. Siapa yang minta? Yang nyitain dia. Kalau yang mintanya, yang menciptakan dia, maksudnya sami'na wa ata'na. Walaupun logika dia nggak terima kan, sujud. Kedua salahnya apa? Ketika Allah tanya, ma mana'aka ala tasjuda id amartu. Iblis. Setelah dikutuk Pak, ditanya lagi sama Allah. Allah kasih kesempatan nih untuk kedua kali nih. Tobat nggak nih iblis nih? Ma mana'aka ala tasjuda id amartu. Iblis. Kenapa engkau tidak mau taat kepada apa yang aku perintahkan sujud kepada Adam? Kalau waktu itu iblis jawabnya begini nih, nun sewu ya Allah, punten ya Allah, kamar itu abdi hilap, saya ini lupa, ya. Kalau gitu gimana Pak? Selesai nggak? Selesai. Tobat ya Allah, saya kemarin salah hilap. Ini enggak jawabnya. Tadi jawabnya apa? Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jawabannya makin kenceng Pak, membangkangnya. Itu iblis. Jadi mohon maaf, walaupun logikanya benar itu iblis, tapi yang merintah siapa? Dan itu sujud bukan sujud menyembah. Allah nyuruh beri penghormatan karena dia apa? Adam sebagai apa Pak? Khalifah fil. Itu maksudnya. Beri penghormatan, dia khalifah fil ardi. Aku ciptakan. Wa id qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Penghormatan bukan sujud dalam arti menyembah. Allah juga tahu dong. Allah kan Rabbul Alamin. Nggak mungkin. Masa Allah Rabb nyuruh orang lain nyembah ke? Nggak mungkin. Itu penghormatan. Siapa nyuruh? Allah. Mestinya sami'na wa ata'na. Jangan membangkang. Jadi Nun Sewu Pak. Hari ini banyak orang yang logical fallacy. Kadang nyerang orang pribadi. Bukan substansinya. Bukan. Ya.
Wallahu taala a'lam. Jadi mohon maaf, iblis itu walaupun cerdas, ahli ibadah, satu kesalahan dia. Apa tadi? Sombong. Sombong di depan Allah tabaraka wa taala itu enggak pantas banget. Kita ini makhluk. Sama dengan dia jin, manusia sama levelnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah taala alam bisawab. Demikian Pak, mohon maaf jawaban saya. Saya kira masih ada. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Memang tadi yang dikatakan Pak Ustaz, idealnya memang seperti itu. Setelah kita rajin menghadiri kajian-kajian seperti ini, tapi kelakuan tidak berubah. Jadi kasarnya ngaji itu tiap hari terus kelakuan berubah. Seperti itu kalau menurut saya. Tapi ada juga yang orang yang seperti itu yang bagaimana. Terus ada doa yang berbunyi Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa jalatan ilmin wa bilasana wasafira. Ya, bismillahirrahmanirrahim, barakallahu fiik. Kita ini makhluk dhaif ya Pak, makhluk lemah. Di Quran banyak sekali diceritakan. Kita jahil. Kita bodoh. Kita dhaif. Kita mengaku rawan digoda oleh, karena iblis sudah detekan kontrak. Karena kepalang dia sudah dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah, maka dia berniat terang-terangan di depan Allah, aku akan menyesatkan anak Adam. Di dendamnya dia. Makanya kalau kita itu ada ibadah gangguan tuh, ingat Pak, isti'azah. Itu dia itu. Makanya ilmu itu yang bisa menolak itu semua ilmu. Orang alim itu tidur, iblis nggak bisa ganggu. Tapi orang bodoh sholat, iblis masuk dia godain dia supaya nggak khusyuk. Tapi kalau orang alim, orang tidur, takut dia. Ilmu. Ya, jadi godaan itu pasti ada kepada kita anak Adam. Bagaimana caranya? Pertama kiatnya Pak, karena kita lemah, minta kepada yang maha kuat. Yang pertama, sebelum ilmu kita doa dulu. Tadi doanya sudah dibaca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala umpama, atau rabbi zidni ilman warzuqna fahma. Minta sama Allah pemahaman. Atau rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu, supaya lancar ngomong. Ya, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Itu doa kita, berusaha. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan seterusnya. Itu doa. Ya, harus kita, karena kita lemah. Terus jangan lupa isti'azah. Jangan kira di masjid ini enggak ada setan nih ganggu. Ada. Pokoknya supaya jamaah enggak khusyuk, gimana caranya? Yo, datang hadir tapi kupingnya kemana? Matanya kemana? Mulutnya kemana? Itu memang diganggu oleh dia. Jangan sampai ini orang jadi ahli ilmu. Karena kalau jadi ahli ilmu nanti dia nggak bisa menggodanya. Hanya orang berilmu yang nggak bisa digoda oleh dia. Seperti para ulama-ulama yang tawadu, yang takwa kepada Allah. Mereka yang berusaha, di mana-mana ada dia. Salat dia hadir. Walaupun ketika azan menurut riwayat dia kabur. Setelah kabur, pas qomat, pas azan selesai datang. Pas qomat kabur. Setelah qomat selesai datang lagi dia. Untuk apa? Mengganggu kehusuan. Maka wajar kalau sedang sholat tiba-tiba ingat sesuatu kemana-mana Pak. Itu gangguan. Makanya sebelum sholat kalau bisa kita membaca isti'azah kepada Allah. Auzubillah. Bahkan sebelum surat Al-Fatihah itu bahasa tahu. Berlindung kepada dia. Yang Allah telah kutuk. Karena dia selalu menggoda kita. Dia pengennya sama dengan nanti di neraka selamanya. Pengen cari teman sebanyak-banyaknya. Itu iblis itu, programnya dia. Lewat berbagai program cara mereka untuk menggoda manusia. Nah, caranya tadi sudah berdoa kepada Allah, terus
berusaha semaksimal mungkin. Nah, nanti kita akan sambil jalan ini mengikuti bagaimana cara Rasulullah bertaklim supaya nggak diganggu oleh iblis. Ya, cara duduknya, cara bersikapnya. Sampai kalau kita mau nguap pun kalau bisa ditahan. Karena suka nular ke tetangga sebelah nguap, lagi taklim nguap, pasti sebelahnya ngantuk juga tuh. Ya, itu diatur dalam adab bermajlis itu ya. Nanti bacaannya apa ketika kita ngantuk nguap. Kalau kita nggak kuat juga izin sama narasumber, angkat tangan terus ke belakang wudhu. Ya, kalau dengan wudhu juga masih ngantuk juga, terus gimana? Gimana Pak? Izin aja keluar nggak apa-apa, pulang. Kenapa? Habis begadang ya, habis ronda nggak apa-apa. Ya kalau sudah ngantuk memang obatnya tidur Pak, nggak bisa ditahan-tahan. Betul nggak Pak? Pulang aja izin. Daripada nggak konsentrasi, hadir tapi kuping ini nggak bisa konsentrasi, mata dan sebagainya. Jadi kita tetap berusaha sekuat tenaga maksimal, kemudian doa kepada Allah, doa perlindungan, doa minta dipahamkan tentang ilmu. Yang ketiga, tawakal kepada Allah. Fal yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Karena kita lemah, kita nggak kuat. Berusahalah ya supaya kita bisa mempelajari ilmu Allah ini dengan sebaik-baiknya. Tentu godaan itu tidak akan pernah hilang. Sampai kiamat terjadi, iblis itu tidak akan pernah berhenti mengganggu, menggoda kita anak Adam. Karena janji dia begitu. Dia dendam sama kita. Ya, sudah kepalang tanggung. Itu dendam. Makanya kalau ada orang dendam itu sebenarnya titisan dia, bukan janji dia. Karena dia itu pendendam. Bagaimana caranya supaya hancur? Itu iblis. Dulunya padahal ahli ibadah, makhluk yang paling abid. Bahkan ulama At-Tabari, ulama ahli tafsir, ya, beliau menyebutkan iblis itu dulunya itu malaikat cahaya, bahkan pemimpin para malaikat, Sayyidul Malaika. Itu sebelum itu untuk jadi iblis ya, jin itu. Tapi jatuh karena apa? Sombong. Dan terakhir, kata Imam Ghazali, masih ingat, orang sombong itu sebabnya pertama harta. 2, ilmu. 3, bibit, bebet, bobot. Darah biru, nurulaningrat. 4, jabatan. Penyebab sombong. 5, ibadah atau amal. Hati-hati yang 5 ini, kata Imam Ghazali. 5 penyebab sombong. Kalau harta jelas, rumah, apalagi mobil. Orang bisa sombong, banyak tanah, punya pabrik, punya perusahaan. Orang sombong bisa. Ilmu, ya ilmu, hati-hati ilmu. Termasuk ya kata pengarang kitab ini, Tadhkiratus Sami yang kita bahas kitabnya hari ini, pagi ini, kata beliau ini, salah satu bentuk sombong dalam ilmu adalah kita hanya mau dengar ilmu dari orang alim yang terkenal saja. Catat omongan saya. Termasuk kesombongan kata Syekh Badruddin Al-Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i, pengarang kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallam fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kata beliau, salah satu bentuk kesombongan dalam ilmu adalah kita hanya mau mendengarkan ilmu itu dari orang-orang alim yang terkenal saja. Oh, dia mah lulusan dari UIM S3. Oh, dia mah dari Al-Azhar Kairo. Oh, dia sering di YouTube dia. Itu viewernya atau dia kan YouTuber kan ya. Itu pengikutnya tuh jutaan. Ah, ini si ustadz lokal ini mana enggak terkenal. Padahal ilmunya mungkin sama ya. Termasuk kesombongan. Catat omongan saya. Kira-kira banyak orang begini. Halo? Ke masjid itu rame. Kalau apa? Ada ustadz kondang. Betul ya? Kenapa rame itu di Masjid Baitul Salam? Ada kiai kondang. Penuh masjid. Tapi giliran besok lusa bulan depan undang kiai dari kampung. Kiai sepuh ya Pak. Memang dia nggak ada titelnya Pak, tapi ilmunya mantap dia. Titelnya nggak ada. Yang datang bisa dihitung pakai jari. Ini termasuk kesombongan kata
Syekh Badruddin Al-Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Apa? Di sini ada pilih-pilih. Ini sih Ustaz biasa ini mah. Gak ngaruh ke saya mah nih. Kadang-kadang lagi ngaji langsung malas. Gak begini, gak apa. Ada yang begitu, Pak. Saya bukan ingin dihormati. Adabnya kan begitu. Kalau mau keluar dari masjid kan begini kan. Majlis kan. Keluar aja dia. Tapi kalau ada syekh besar di depan ini gimana? Wow, penuh di sini Pak. Di sini nih penuh Pak. Sampai dekat ke meja, penuh. Mau keluar pun mau pipis ditahan Pak. Nggak enak. Nanti nggak dapat tempat lagi. Kapan lagi? Ditahan pipis Pak. Hati-hati Pak. Ini bentuk kesombongan dari sisi ilmu. Milih-milih. Kayak di Tanah Abang, dipilih. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian. Lihat siapa, jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi dengar apa yang saya. Betul. Itu idealnya begitu. Ini agama. Unzur maqal. Wala tandur man qal. Beda dikit. Maqal sama man. Itu sebenarnya itu teorinya begitu, Pak. Lihat apa yang diomongin. Quran dan Sunnah terima. Jangan lihat yang ngomong siapa, jangan. Ini konsep benernya begini Pak. Harusnya begitu kita dalam berilmu itu. Walaupun dari anak-anak, dari cucu kita, kalau bener ikut nggak kita? Anak-anak cucu kita, kata cucu kita nih, kok kakek merokok? Nanti sakit loh kek. Tuh bahkan batuk tuh. Kata cucu, umur berapa tahun? Berapa tahun umur cucu Tika Pak? Yang bisa ngomong? Ayo. 3 tahun? 4 tahun? Ini bocah kecil, apaan sih lu? Jangan. Lihat omongannya bener apa enggak. Ini cucu kita. Masih kecil, belum mumayyiz, belum. Apalagi balik. Bener omongannya Pak. Terima. Itu konsepnya begitu. Unzur maqal, lihat apa yang diomongin. Wala tanzur man qal, jangan lihat siapa yang ngomong. Walaupun kiai besar, jubahnya sampai nyengser, udang-udangnya 7 tingkat ke atas, kemudian tasbihnya seperti tasbih Saulin, tapi dia sampaikan riwayat-riwayat yang tidak jelas la aslalahu. Bahkan dia cerita ngarang-ngarang. Jangan dengar. Walaupun itu kiai besar, ulama besar, kalau dia ngomongnya ngaco, ya tanpa dalil yang jelas, jangan didengar. Itu konsepnya sebenarnya begitu. Syukur-syukur, syekh besar, omongnya juga, qala Allah, qala Rasulullah, qala aqwalus sahabah. Itu agama. Qala Allah, qala Rasulullah, aqwalus sahabah, at-tabi'in, atba'ut tabi'in, salafun saleh. Itulah ilmu. Jangan suka ngarang-ngarang yang enggak ada dibilang ada. Apalagi ini hadis palsu dibilang hadis sahih. Wallahu taala alam bisawab. Demikian, mohon maaf lahir batin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.